Ya baik anak-anak, sebelum kita ada dalam pembelajaran penjas, kalian bisa sama-sama dengan ibu guru melakukan kesepakatan pembelajaran penjas? Bisa. Nah, sebelum ada dalam satu kesepakatan, siapa yang bisa bilang untuk ibu guru? Apa itu kesepakatan? Silakan. Perjanjian. Apa itu kesepakatan? Yang ingin kita lakukan ada lagi? Bekerja sama ada lagi? Kesadaran. Oke baik. Tepuk tangan untuk satu kesepakatan. Angkat menjadi satu keyakinan untuk bagaimana kita dapat melakukan seperti tadi teman-teman mengatakan kesadaran, keyakinan, ya. Nah, ketika kalian menyatakan kesepakatan kelas dari kalian untuk kesejahteraan kelas ini, ya. Jadi yang harus diingat yaitu tidak boleh ada kata jangan dan kata tidak. Harus kata-kata yang positif. Breaking out Audrey. Berikut. Siapa namanya? Bella Farah. Oke baik. Siapa yang mau membaca? Iwan baca depan. Itu merupakan kesepakatan kelas yang kalian lakukan di hari ini. Pembahasan budaya positif pada Lembaga SD Negeri 65 Ambon. Selamat siang teman-teman guru SD Negeri 65 Ambon. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru SD Negeri 65 Ambon dalam menghadiri sosialisasi pengimbasan budaya positif yang merupakan bagian dari pembelajaran yang saya terima pada CGP Angkatan 7. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas izin yang diberikan kepala sekolah. Untuk tidak membuang waktu, kita akan memulai sosialisasi kita di siang hari ini. Positif modul 1.4. Pertama-tama saya akan mempertanyakan tentang apa itu budaya positif menurut teman-teman. Ya, terima kasih Bu Ros atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang dimaksudkan dengan budaya positif adalah nilai-nilai positif yang baik. Iya, terima kasih Ibu Bata atas jawabannya, dan saya rasa semua rekan-rekan akan berpikir seperti yang Ibu Bata sampaikan. Ya baik, di sini kita melihat bahwa budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah. Pada dasarnya budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuh karakter siswa. Nah teman-teman guruku, dalam budaya positif ini kita perhatikan ada beberapa hal yang akan saya terangkan, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar, kemudian keyakinan kelas, dan posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Ya baik, kita akan mulai pada bagian yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Contoh yang harus kita lakukan dalam kegiatan
Yang pertama yaitu cobalah buka A dan B secara bergantian, A atau B. Kita membayangkan bahwa kita ada atau Anda sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda dan menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga. Tugas A atau B boleh membujuk atau menggoda, memarahi, menggeliti, dan sebagainya. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Nah, sesudah itu diskusikan kegiatan ini dengan rekan A atau B. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Nah, pertama teman-teman perhatikan apakah A atau B membuka kepalan tangannya. Mengapa? Apa alasan A atau B membuka kepalan tangannya? Pertanyaan yang kedua, apakah A atau B menutup kepalan tangannya? Mengapa? Apa alasan A atau B tetap menutup kepalan tangannya? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Mungkin Bapak Ga mau menjawab. Silakan Bapak Ga. Terima kasih Ibu Ros atas kesempatannya. Kalau menurut saya tetap pada prinsip saya tidak akan membuka kepalan tangan saya karena itu merupakan rahasia saya, Ibu Ros. Mungkin demikian Ibu Ros, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Ga atas pendapatnya. Mungkin ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya? Silakan. Iya, silakan Pak Tom. Iya, terima kasih Bu Ros atas kesempatannya. Kalau menurut saya melihat dari sisi masalahnya. Kalau itu mengenai masalah kebersamaan, maka saya akan membuka telapak tangan saya. Tapi kalau itu merupakan rahasia pribadi saya tetap pada prinsip saya tidak akan membuka kepalan tangan saya. Mungkin demikian Ibu Ros, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Tom dan Bapak Ga yang sudah memberikan contoh konkret. Ke depan mungkin Bapak Ibu dapat memahaminya ya. Kita lanjut teman-teman. Di sini menurut Erkuvei, dia mengatakan buat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, teman-teman, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Pada stimulus kontrol, di sini ada tercatat tentang realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Yang keenam, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang kelima, model berpikir memang atau kalah. Kalau untuk teori kontrol, teman-teman, paradigma baru ya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Berikut hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang berikut adalah model berpikir menang-menang. Pada disiplin positif, menurut Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita.
Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Ya, kita lihat tentang makna disiplin. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya kalau kita masuk terlambat ya, kepala sekolah sudah menyatakan bahwa wah terlambat lagi, kita pasti tidak merasa nyaman. Itu contohnya. Kemudian disiplin positif adalah pendekatan mendidik untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri agar mencapai tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin berbeda dengan hukuman. Ya, teman-teman ya, disiplin pasti berbeda dengan hukuman. Ya, tujuan disiplin positif antara lain menanamkan motivasi intrinsik kepada murid-murid yang berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, serta tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai untuk mencapai suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada contoh disiplin positif. Yang pertama, berangkat sekolah tepat waktu. Yang kedua, mengerjakan tugas sekolah sesuai dengan waktu yang tepat. Yang ketiga, melaksanakan dan mentaati tata tertib di sekolah. Yang keempat, berlaku sopan dan santun terhadap semua warga sekolah. Yang kelima, memakai seragam sekolah dengan benar dan rapi. Yang keenam, memperhatikan pelajaran dengan teliti. Yang ketujuh, apabila ingin keluar harus minta izin kepada guru terlebih dahulu. Yang kedelapan, duduk dengan tertib dan rapi. Yang kesembilan, menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Kita pindah pada motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar. Motivasi adalah dorongan yang diberikan seseorang terhadap orang lain dan menyebabkan orang yang diberi motivasi itu menjadi lebih semangat dan giat dalam bekerja, serta memiliki rasa antusias untuk mencapai hasil yang maksimal. Diana Gossen dalam bukunya teman-teman, dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua teman-teman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, mungkin ada yang mau bertanya teman-teman tentang motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar. Oke, baik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman menurut? Berikut teman-teman konsekuensi. Di sini akan kita lihat tentang hukuman dan konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak atau guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi ketika anak-anak membuat kesalahan, kita selalu melakukan 2 hal ini ya teman-temannya. Ya, kemudian di sini ada satu hal baru, yaitu restitusi, yang sebenarnya kita telah melakukan tapi tanpa sadar kita tidak tahu bahwa itu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa menjadi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata Goosen pada tahun 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa pernyataan. Teman-teman dapat memilih ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, kalau menurut teman-teman ini hukuman atau konsekuensi? Di sini Kalau menurut mencatat kami 100 itu kali. Ini termasuk konsekuensi ya? Bros. Iya, baik. Kemudian lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Menurut teman-teman ini hukuman apa konsekuensi? Ini pasti Itu hukumannya. hukuman di Bros. Baik. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut teman-teman itu konsekuensi atau hukuman? Ya, ini Itu pasti adalah konsekuensi, Bros. konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut teman-teman ini hukuman tiba-tiba ya, berarti ini termasuk hukuman. Itu termasuk hukuman, Kemudian Bros. menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan termasuk apa teman-teman? Konsekuensi, Bros. Baik. Kita melihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, memiliki kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kemudian yang berikut adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang berikut adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Baik teman-teman. Dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial dengan orang lain. Berikutnya adalah penguasaan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan diri dan perlu untuk dihargai dan dihormati. Misalnya apabila guru yang punya prestasi yang baik biasanya diberikan reward oleh pimpinannya. Seperti contoh itu. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan untuk memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu kebebasan ya, kebebasan untuk pilihan. Kemudian yang berikut adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Pasti Bapak Ibu juga perlu hal ini ya, kesenangan. Misalnya pergi refreshing di Natsepa dengan keluarga. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain misalnya, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, anak-anak pun demikian Bapak Ibu, mereka ingin supaya hidup mereka senang dan bahagia, tertawa bercanda dengan teman-teman. Ya, oke, bagaimana Bapak Ibu memenuhi kebutuhan dasar? Rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, diberikan reward. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebebasan atau kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Baik Bapak Ibu,
Di sini keyakinan kelas saya sudah imbas pada kelas 4. Namun ke depan apabila Bapak Ibu memahami penjelasan ini atau ada masih rasa bingung, saya akan membantu untuk sama-sama kita melihat ke depan, membuat kesepakatan dan satu keyakinan untuk anak-anak ke depan. Ya, untuk itu, apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas merupakan suatu yang disepakati guru dan murid antar teman di dalam lingkungan sekolah. Tujuan dari kesepakatan kelas adalah sebagai media komunikasi dan mengembalikan peran murid dalam pendidikan. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan dan bersifat konkret, nyata ya teman-teman. Kesepakatan kelas menuntun nilai-nilai positif yang akan berujung pada keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh kesepakatan kelas. Ini kelas 4 ya, kelas 4. Budayakan sebelum kegiatan itu berdoa, kemudian suka memberi salam atau hormat kepada guru, menghargai sesama teman, suka bekerja sama. Apabila mau menerima pelajaran harus men-silentkan HP, apabila mau keluar kelas harus minta izin. Ini merupakan gambaran dari kesepakatan kelas yang ada. Ini merupakan paradigma lama yang biasanya guru lakukan sendiri ketika zaman saya. Tapi untuk sekarang kita kembali perhatikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Hilangkan kata jangan dan kata tidak. Keyakinan kelas dibuat tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami, kemudian diterapkan oleh seluruh warga kelas. Yang terakhir, semua warga kelas berkontribusi lewat curhat pendapat. Nah, di sini ada keyakinan kelas. 4 diantaranya suka menolong, bekerja sama, membersihkan kelas, patuhi piket, membantu teman atau menolong teman, suka menolong teman, menghormati guru. Nah, ini merupakan keyakinan kelas yang pada dasarnya dibuat kesepakatan antara murid dan guru. Nah, 5 posisi kontrol berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Penghukum pada dasarnya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang seperti awal saya katakan bahwa penghukum itu dia punya sikapnya tiba-tiba. Guru yang kedua, guru ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Berikut adalah guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini guru-guru punya bahasa yang biasa mereka keluarkan. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kata-kata yang selalu dipergunakan kita ya para guru. Kemudian pembuat rasa bersalah. Posisi
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Biasanya kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut akan seperti ini, teman-teman. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak guru harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Posisi kontrol sebagai peran kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya mempergunakan kata-kata yang seperti ini. Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantu ibu selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal berikut yaitu hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Itu posisi guru sebagai teman kepada murid, teman-teman. Kemudian di sini posisi guru sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi pada saat kita mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasar pada peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya bunyinya begini, teman-teman. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu biasa ya Bapak Ibu kita pergunakan. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian posisi yang terakhir di sini guru berperan sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ya, seorang manajer biasanya dia menggunakan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas ya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Ya, kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dari keempat ini, dari teman, pembuat rasa bersalah, penghukum, dari kelima ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu mau pilih menjadi apa? Teman atau pengontrol atau penghukum? Pada dasarnya kita biasa menggunakan penghukum ya teman-teman, tapi mungkin teman-teman bisa melihat dari pengimbasan ini hal yang baik yang bisa teman-teman ambil sebagai posisi yang mana. Kami akan mengambil posisi manajer Ibu.
Berikut kita berpindah kepada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini pada dasarnya dia berperan untuk bagaimana menstabilkan identitas yang di dalamnya kata-katanya selalu seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kata-kata atau kalimat yang biasa dipakai di sini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian di sini ada validasi tindakan yang salah. Nah, bahasa atau kalimat yang biasa dipakai adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini kemudian meyakinkan keyakinan, menyatakan keyakinan. Nah, di sini menyatakan keyakinan ini ada dua juga. Keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, segitiga restitusi ini sangat berperan ketika kita ada berhadapan dengan murid-murid dan fungsi kita sebagai apa? Sebagai manajer atau pemantau, kita boleh mempergunakan kata-kata yang dapat mengembalikan anak kepada posisinya yang sebenarnya. Kemudian di sini teman-teman, Diana Gosson dalam bukunya Restitution School Discipline 2001 telah merancangkan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. 3 sisi dari segitiga restitusi. Proses 3 tahap tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama teori kontrol, yaitu langkah-langkah seperti segitiga restitusi yang gambar yang tadi Bapak Ibu. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas bahasanya seperti apa? Teori kontrolnya atau kalimatnya, kita semua akan melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang berkaitan dengan validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi. Nah teman-teman, menstabilkan identitas atau stabilis the identity, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Berikut anak mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Seseorang yang sedih atau emosional tidak bisa berpikir rasional. Nah, kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, yang akan mengubah situasi yang sulit menjadi lebih kooperatif. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Validasi tindakan yang salah. Di sini setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan atau teori kontrol, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa
yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Ini kalimatnya ya, dari ini ya. Yang kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Berikut, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kalimat yang berikut, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Di sini menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalamnya. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ini kalimat-kalimat yang biasanya dipakai ya Bapak Ibu. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Untuk skenario kelas yang pertama, penyelesaian pelanggaran murid dengan restitusi segitiga. Di sini ada sebuah percakapan. Mungkin kita dapat melihatnya dan bercakap-cakap di sini ya. Pada jam istirahat, Ibu Ros melihat Jose sedang duduk, terdiam dan cemberut sendirian di kelas. Ibu Ros, kamu kenapa Jose? Kok wajahmu cemberut? Buku catatan penjasku hilang Bu. Loh, mengapa bisa hilang? Aku benci sama Yakub Bu. Kemarin Yakub menghilangkan buku catatan penjasku. Jose, apakah kamu benar-benar marah kepada Yakub karena buku catatanmu hilang? Iya Bu, Yakub mengatakan bahwa ia bersedia mencatat kembali. Tapi buku catatan penjas itu sangat penting karena aku selalu gunakan pada saat mengerjakan tugas Bu. Besok kan ada PR yang harus dikumpulkan. Apakah tindakan bisa membuatmu puas dan buku catatanmu bisa kembali lagi? Iya sih, kalau kita hilangkan barang yang penting, pasti kita akan marah dan sedih. Tapi kamu bilang indah, bersedia. Yakub bersedia mencatat kembali. Mencatat kembali kan? Iya Bu. Apakah kamu tahu keyakinan kelas kita? Tahu Bu, kita harus saling menghormati dan berbelas kasih Bu. Nah, kamu bisa memaafkan Yakub kan? Bisa Bu, kita tidak boleh mendendam, harus memaafkan dan menghormati orang lain. Walaupun orang itu sudah berbuat salah kepada kita. Wah, luar biasa sekali Jose. Ibu bangga dengan sikapmu. Terima kasih ya.
kamu benar-benar anak hebat. Ini biasanya kalimat-kalimat yang terdapat pada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya, Bapak Ibu. Kemudian percakapan yang kedua, suatu hari Jose ke sekolah terburu-buru dan mengenakan pakaian seragam yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Tiba di sekolah, Jose baru menyadari bahwa hari ini bukan hari memakai seragam batik. Jose terlihat panik karena semua teman-temannya memakai seragam merah putih. Ibu Ros mengatakan, Jose, sepertinya kamu ke sekolah terburu-buru ya. Ibu lihat hari ini kamu memakai seragam batik. Jose mengatakan, iya Bu, aku terlambat bangun, jadi terburu-buru dan tidak menyadari kalau hari ini masih berseragam merah putih Bu. Ibu Ros mengatakan, memang benar, kalau kita terburu-buru ada saja yang kita lupakan karena tidak menyadari. Ibu juga pernah seperti itu. Apakah kamu bersedia memperbaiki hal ini? Jose mengatakan, iya Bu. Ibu Ros mengatakan, kamu tahu Jose, apa keyakinan sekolah kita? Jose mengatakan, tahu Bu, kita harus kita harus menghargai, peduli dan bertanggung jawab terhadap peraturan sekolah kita Bu. Aku berjanji tidak akan membuat kesalahan seperti hari ini lagi Bu. Jose mengatakan, baik. Ibu Ros mengatakan, baiklah Jose, Ibu sangat menghargai janjimu untuk tidak mengulangi kembali. Nah, ini merupakan percakapan kedua yang dimana berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran murid dengan restitusi segitiga, dan ini merupakan pandangan-pandangan atau contoh-contoh yang Bapak Ibu dapat laksanakan ke depannya. Dengan demikian berakhirlah sosialisasi saya di siang ini. Lebih dan kurang atau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Ke depan biarlah kita sama-sama dapat mengimbas atau melakukan tindakan-tindakan positif demi memajukan lembaga pendidikan khusus anak didik kita di SD Negeri 65 Ambon. Akhirnya saya mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian.